Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita nih. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Iyalah, jangan sakit-sakit. Nah, kali ini itu kita akan menjelaskan tentang aplikasi pembelajaran secara online, yaitu Ingenio. Sebelum kita masuk ke penjelasan dan langkah-langkah pembuatan kelas dan kuisnya, kita kenalan dulu ya. Ada saya sendiri, Koriomi Fadila, dan ada rekan saya, Rispa Pia Pauzia, dan ada rekan saya lagi, Selvi Gustia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang respon belajar online. Ingenio merupakan salah satu platform pembelajaran online yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar secara online dan gratis. Sebenarnya, sebelumnya
Nah, sekarang kita akan membuat kelas di Ingenio. Setelah tadi memasukkan akun email dan atau Facebook, akan muncul tampilan seperti ini yang dikhususkan untuk pengajar. Dalam tampilan ini juga terdapat demo class yang disediakan oleh Ingenio. Nah, demo class ini bisa kita gunakan sebagai referensi atau bisa kita langsung lewati dan langsung membuat kelas. Nah, sekarang kita coba buat kelas. Kita klik dulu buat kelas. Nah ini setelah klik membuat kelas akan muncul tampilan membuat kelas seperti ini. Ada judul dan juga deskripsi. Karena kita akan membuat kelas matematika, beri judul matematika, atau bisa disesuaikan dengan yang lainnya. Nah, ini setelah mengisi judul dan deskripsi kelas akan muncul tampilan kelas seperti ini. Ini judulnya. Judul ini bisa kita ubah dengan mengklik tanda pensil ini, bisa diubah menjadi matematika trigonometri, matematika inverse dan lainnya. Ini gambarnya. Gambarnya ini bisa disesuaikan dengan judul kelas yang kita gunakan, bisa diubah dengan cara mengklik edit image, dan ini adalah kode kelasnya yang akan digunakan oleh pelajar agar dapat bisa masuk ke kelas yang kita buat. Dalam Ingenio ini juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada ikhtisar, 2 konten, 3 webinar, 4 diskusi, 5 info, dan 6 administrasi. Nah, yang kita bahas satu-satu. Ada ikhtisar. Ikhtisar ini berisikan tentang info-info, hal-hal baru, atau pengumuman yang dibuat oleh pengajar untuk memberitahu kepada pelajarnya yang memasuki kelas. Nah, lalu ada yang kedua, ini ada konten. Konten ini yang akan kita gunakan. Nah, setelah klik tambah konten atau kuis akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di dalam konten atau kuis ini ada beberapa, ada konten video, ada konten teks, konten file, kuis, dan tugas. Kita coba dari konten video dulu. Dari konten video setelah diklik akan muncul tambah dari URL YouTube. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita tambahkan, copy paste URL-nya, cari videonya, isi judul, simpan, dan upload. Lalu ada konten teks. Ketika konten teks diklik, tambah konten teks, maka akan muncul tampilan seperti ini, isi judul, deskripsi, simpan, dan upload. Lalu ada konten file. Konten file ini berisikan 3 sumber, ada beberapa sumber. Yang pertama dari fisik kita, dari URL, dan juga dari Google Drive. Yang pertama tambahkan konten dari fisik kita, yaitu file. Tinggal klik pilih, lalu akan muncul dokumen yang kita akan pilih, dan file ini bisa berbentuk dokumen PDF, dan juga Excel atau yang lainnya. Isikan judul, deskripsinya, simpan, lalu upload. Lalu dari tambahkan URL, tinggal di copy paste URL-nya, judulnya, deskripsi, simpan, lalu upload. Lalu tambahkan Google Drive. Setelah mengklik tambahkan dari Google Drive akan muncul tampilan seperti ini. Akan memilih akun email yang akan kita gunakan untuk memasukkan file dari Google Drive yang kita miliki. Nah, yang keempat ada kuis. Kuis setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Klik tambah kuis, lalu akan muncul tampilannya seperti ini, isi judul, deskripsi, simpan, lalu upload. Yang kelima ada tugas. Diklik tambah tugas, muncul tampilan seperti ini, tinggal isi lalu upload. Fitur yang ketiga itu adalah webinar. Webinar ini bisa digunakan untuk melakukan siaran langsung, misalkan menggunakan Zoom, Google Meet, atau yang lainnya.
Namun webinar ini hanya memiliki kuota hanya untuk 10 orang, tidak bisa lebih dari 10 orang. Jadi agak kurang bagus untuk melakukan siaran ulang dengan kelas. Nah, setelah ada webinar ini, yang keempat ada diskusi. Diskusi ini untuk melakukan forum diskusi di dalam kelas. Yang kelima ini ada info. Info ini untuk memberitahukan pengumuman kepada pelajar kita atau peserta murid kita. Lalu klik tambah pengumuman, akan muncul tampilan seperti ini, isi judul dan deskripsinya, lalu upload. Nah, fitur yang terakhir ini adalah administrasi. Administrasi ini dapat memberitahu kita tentang daftar peserta yang sudah mengikuti kelas kita. Bisa dilihat daftar pesertanya. Lalu yang kedua, dapat kita lihat penyelesaian peserta yang sudah mengikuti kelas kita. Lalu yang ketiga adalah hasil nilai peserta kita ketika sudah melakukan tes kita. Baik, selanjutnya membuat kuis di Ingenio. Nah, cara membuat kuis di Ingenio, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik menu konten di dashboard kelas yang sudah kita buat, lalu klik tombol tambah konten atau kuis. Nah, tampilannya seperti ini ya. Akan ada kolom iktisar, konten, webinar, diskusi, pengumuman, dan progres peserta. Ya, kita akan membuat kuis kan? Kita klik konten dan klik tombol biru tambah konten atau kuis. Akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita bisa melampirkan konten label, konten video, konten teks, konten file, kuis, dan tugas. Nah, di sini kita akan membuat kuis, maka kita akan klik tombol tulis. Nah, kita akan diarahkan pada halaman penginputan, di mana di sini kita bisa menginput judul kuis, deskripsi atau penjelasannya, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, serta jam mulai dan jam selesai. Nah, di sini kita juga bisa mengatur durasi pengerjaan kuis, serta kesempatan atau percobaan yang bisa dilakukan oleh peserta kuis. Nah, apabila semua ini telah selesai, maka kita bisa buat dan publikasikan kuis, di mana kita mengklik tombol warna biru. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini, di mana ada kolom pertanyaan, pengaturan, preview, dan hasil. Nah, pertama kita akan menambahkan pertanyaan, jadi kita klik tombol warna biru. Nah, di sini bisa kita lihat jenis pertanyaan yang bisa kita input di Ingenio, yaitu ada pilihan ganda, benar atau salah, mengurutkan, teks atau label, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membuat yang pilihan ganda, jadi kita klik yang pilihan ganda. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa menginput pertanyaan, menentukan poin, dan menginput pilihan jawaban. Yang mana apabila kita telah selesai menentukan semua ini, kita tinggal klik create pertanyaan. Jadi pertanyaan kita telah diinput dan hasilnya akan seperti ini. Nah, apabila pertanyaan kita telah selesai, tinggal klik publikasikan kuis. Lalu bagaimana jika kuis yang kita buat itu mengalami kesalahan atau kita ingin mengubah kuis tersebut? Nah, tenang saja, caranya seperti ini ya. Kita klik kolom konten yang pertama kali disebutkan tadi, kemudian di sini terdapat materi-materi yang telah kita input, termasuk kuis yang kita buat. Nah, di sini ada kuis teorema Pythagoras. Cara mengeditnya, tinggal klik titik 3
ketiga yang paling kanan dan klik manage. Nah, di sini apabila kita telah mengklik manage, kita bisa mengedit kuis yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan bagi peserta kuis, di mana di sini ialah deskripsi yang telah kita buat dan ini judul yang telah kita lampirkan. Jadi untuk memulai kuis, peserta kuis tinggal mengklik mulai kuis. Nah, di sini adalah tampilan soalnya, yang mana di bagian kanan itu adalah waktu pengerjaannya. Dan apabila peserta kuis telah menyelesaikan kuisnya, akan muncul hasil di bagian kanan, yang mana bisa kita lihat ya di sini nilainya ada 30 dan sisa kesempatannya ada 2. Terus untuk mengetahui jawaban yang benar yang mana dan jawaban yang salah yang mana akan ditampilkan pada nomor 1. Bisa kita lihat kalau warnanya itu hijau ya, berarti jawabannya benar. Kemudian pada nomor 2 warnanya itu ada warna pink, berarti jawabannya salah. Nah, setelah peserta mengikuti kuis, kita bisa sebagai pengajar melihat hasil dari peserta yang mengikuti kuis. Nah, apabila kita mengklik salah satunya, akan memperlihatkan seperti ini ya. Misalkan nomor 1, dia menjawab salah, akan diperlihatkan seperti ini dan akan muncul jawaban yang benarnya. Nah, jadi gimana? Udah pada kenal belum sama ini yuk? Udah dong ya? Baik, itulah penyampaian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.